Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Dani Yulianti SPDSD. Saya adalah guru di SD Negeri Tegal Kamulyan 04, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Cilacap. Perkenankan, pada kesempatan kali ini saya memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, fasilitator saya adalah Bapak Sugiono MPD, sedang pengajar praktik saya adalah Ibu Waryatin SPD. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Latar belakang: murid melanggar peraturan sekolah dan merasa takut mendapat hukuman dari guru karena kesalahannya. Tujuan aksi nyata: 1. Menciptakan murid yang merdeka dan memiliki disiplin yang kuat dan motivasi internal. 2. Menumbuhkan budaya positif di kelas dan sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur: 1. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas oleh guru dan siswa. 2. Siswa mampu menerapkan dan melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati. Minimasi tindakan yang dilakukan: 1. Menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. 2. Mengumpulkan rekan guru di SD Negeri Tegal Kamulyan 04, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif terkait keyakinan kelas dan budaya positif. 3. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. 4. Memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan: 1. Dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. 2. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di kelas dan sekolah. 3. Dukungan dari orang tua dalam upaya mewujudkan budaya positif di kelas dan di sekolah. Berikut adalah kegiatan diseminasi mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif yang saya lakukan di SD Negeri Tegal Kamulyan 04, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, sebagai wujud aksi nyata saya dalam modul 1.4 Budaya Positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang telah menyediakan waktunya untuk saya dapat mensosialisasikan terkait budaya positif dalam penerapan segitiga restitusi di sekolah SD Negeri Tegal Kamulyan 04. Konsep-konsep kunci budaya positif itu meliputi perubahan paradigma belajar stimulus respon lawan teori kontrol, ada keyakinan kelas, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi, motivasi perilaku manusia, dan 5 posisi kontrol. Kemudian perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol dapat kita ketahui ada stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Pemikiran Ki Hajar Dewantoro sejalan dengan pandangan Dian Rosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2021. Dian menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang
harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Dan juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato ya. Kemudian disiplin diri juga dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Ya, dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin itu berarti bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik yang bukan ekstrinsik. Nah, sekarang kita melihat ada motivasi perilaku manusia ya. Jadi Dan Bosen menyatakan ada tiga alasan motivasi perilaku manusia. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian di sini tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia ya. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini ada satu tingkat di atas motivasi yang pertama, bahwa orang berperilaku itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi dia melakukan sesuatu itu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka akan melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Dan ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Kemudian tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, maka mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi mereka akan tetap berperilaku baik, berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, sekarang keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan ya. Hal ini dapat kita lihat bahwa satu, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Jadi ada bedanya antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kemudian yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Yang ketiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Untuk pertanyaan yang satu, jadi menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang jika dalam atau memotivasi secara intrinsik ya. Jadi seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat. Murid-murid juga demikian. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan mengatur mereka harus berperilaku begini atau begitu. Yang kedua, setelah seseorang memiliki keyakinan akan suatu hal, maka dia akan terbiasa melakukan hal-hal yang baik yang telah diyakininya tersebut. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan
kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang satu yaitu kebutuhan bertahan hidup. 2. Kebutuhan cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima adalah kesenangan, yang merupakan kebutuhan untuk merasa senang. Jadi anak-anak kita ketika di dalam kelas itu, mereka itu mempunyai 5 kebutuhan dasar, yaitu 1 kebutuhan bertahan hidup, 2 cinta dan kasih sayang, 3 penguasaan, 4 kebebasan, dan 5 kesenangan yang harus kita penuhi sesuai dengan kebutuhan mereka, karena anak tercipta masing-masing sesuai dengan kodratnya. Kemudian ada 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik menurut Jane Gosen ya. Jadi ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru dalam pembelajaran. Kelima posisi kontrol tersebut adalah 1. Penghukum, 2. Pembuat orang merasa bersalah, 3. Teman, 4. Mentor atau pemantau, dan 5 adalah manajer ya. Jadi yang positif hanya 2, yaitu teman dan manajer. Hanya 2 yang positif, sedangkan yang lain yaitu posisi yang negatif yang harus kita hindari. Posisi terbaik kita di dalam kelas adalah sebagai manajer. Kemudian, dalam penyelesaian masalah dalam di sekolah yang menyangkut atau melibatkan peserta didik kita, hendaknya kita menggunakan prinsip restitusi ya. Jadi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Itu menurut dosen dalam bukunya tahun 2004. Kemudian restitusi itu bukan menebus kesalahan ya. Jadi restitusi adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya ya. Jadi restitusi adalah suatu solusi bagi kita sebagai pendidik di dalam kelas dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ada di sekolah. Segitiga restitusi yaitu ada 3 tahapan. Yang satu yaitu menstabilkan identitas, 2 validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Saya mencoba untuk menangani 2 kasus, contoh 2 kasus menggunakan prinsip dari segitiga restitusi. Jadi di sini ada praktek penerapan dari segitiga restitusi melalui 2 skenario permasalahan. Kasus yang pertama yaitu melanggar peraturan sekolah dengan tidak menggunakan atribut lengkap saat upacara bendera hari Senin. Jadi Adan adalah siswa dari kelas 6 SD Negeri Tamburan 4, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap. Pada hari Senin ia menjadi tugas upacara bendera. Kemudian sampai di sekolah ia sebelum upacara dimulai. Ketika sampai di sekolah, ia menunduk dan ketakutan. Ternyata atribut upacaranya yaitu topi dan dasi ketinggalan di rumah. Ada kasus yang terjadi seperti ini.
berdasarkan kasus tadi, kita tahu bahwa Adam siswa kelas 6 itu dia terlambat, bukan terlambat, datangnya tidak terlambat satu pacaran, tapi dia tidak membawa topi dan dasi sebagai peralatan pacaran. Jadi penanganan kasusnya dia sudah ketakutan duluan ketika mau masuk ke kelas, ke sekolah, ke lingkungan sekolah dia sudah menunggu. Ditanya kenapa, ternyata dia tidak membawa topi dan dasi. Sebagai pendidik, sebagai guru, dalam mengatasi kasus seperti itu, alangkah bijaknya jika kita menggunakan prinsip restitusi ya. Yang tadi langkahnya ada tiga. Satu yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu ketika kita menyatakan kepada anak tersebut bahwa ya sudah, tidak apa-apa. Kemarin juga ada temanmu yang tidak membawa topi dan dasi, jadi tidak kita marahi ya. Kenapa kamu tidak pakai topi dan dasi? Ini kan itu tidak ya. Sebelum saya pribadi sebelum mempelajari modul budaya positif, saya juga pernah melakukan seperti itu. Salah satu itu yaitu dengan saya menegur dengan kenapa tidak Pak buat ini kan hari Senin. Ternyata setelah mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, ternyata kita posisikan di sini sebagai pendidik adalah dengan solusinya menggunakan restitusi yang mempunyai 3 tahap tadi, yaitu dengan satu, menstabilisasikan identitas dengan menyatakan bahwa kesalahan itu bukan hanya dia saja yang melakukan, tapi temannya juga pernah melakukan. Jadi dia merasa lebih tenang, merasa lebih melindungi, walaupun kita tidak menutup kemungkinan bahwa dia melakukan kesalahan. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Dalam hal ini kita melihat bahwa tadi Mas Adam itu menyatakan bahwa dia terlambat karena bangunnya kesiangan. Jadi kita memvalidasikan juga kesalahannya yang mana, terus alasannya apa, kenapa dia sampai tidak membawa topi dan dasi. Ternyata dia karena buru-buru, jadi tidak sempat atau lupa membawa topi dan dasi. Tapi dia sudah mempunyai tindakan yang tepat, itu dia datangnya buru-buru biar tidak terlambat. Karena itu ketika upacara dimulai, dia sudah sampai di sekolah ya. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Tindakanmu dengan tidak membawa dasi dan topi itu melanggar atau tidak dengan keyakinan atau prinsip pribadinya dia. Dia mengatakan bahwa dia itu melanggar. Jadi dia sudah mengakui bahwa dia melanggar keyakinan kelas yang pernah disepakati. Kemudian selanjutnya yaitu ada kasus yang kedua di sini, melanggar peraturan sekolahnya yaitu tidak mengerjakan tugas atau PR. Jadi saat itu Bulan, siswa kelas 6 SD Negeri Bulan Tamurian 4, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap itu saat Bu Jani masuk, dia tampak kebingungan dan sibuk mengerjakan sesuatu. Ya, jadi lalu Bu Jani menghampiri Bulan dan menanyakan apa yang sedang ia kerjakan. Ternyata Bulan mengerjakan KRIPS yang sebentar lagi akan dikumpulkan untuk uji wilayah. Nah, di sini kita lihat kasusnya seperti ini.
ada perubahan atau ada kemajuan bagi anak-anak mengenai itu restitusi tersebut. Terima kasih. Nah, terima kasih pertanyaan sangat ya, sangat bagus. Jadi ini sebelum saya belajar di pendidikan pendidikan, terutama mempelajari modul 1.4 terkait dengan budaya positif, sebelumnya saya pun belum memahami apa itu restitusi. Setelah saya belajar selama kurang lebih 2 bulan ini terkait dengan restitusi tentang budaya positif, itu saya jadi merasa tertantang karena apa yang saya lakukan selama ini ketika menghadapi permasalahan di dalam kelas, ketika murid tidak menggunakan PR, ketika anak tidak membawa topi atau dasi yang perkara, kita pasti setidaknya ada dengan suara yang keras. Ternyata itu salah, Pak. Jadi kita itu malah harusnya menghindari hal tersebut. Malah justru kita harusnya merangkul, yaitu tadi dengan restitusi yang ada 3 tahapan. Jadi kita merangkul mereka, satu menstabilisasi identitas. Jadi kita menyatakan bahwa yang melakukan kesalahan seperti itu tuh bukan hanya kamu, tapi yang lain pun pernah. Kemudian yang kedua, kita harus tahu dan mendengarkan alasannya kenapa dia sampai melakukan kesalahan itu. Kan selama ini kita, kamu pokoknya bawa dia salah gitu. Padahal dia tuh sebenarnya punya alasan tapi tidak disampaikan. Sekarang kita tanya kenapa alasannya, jadi kita tahu. Nah, setelah kita mengetahui kemudian alasannya apa, kemudian kita berusaha memberi dorongan kepada peserta didik kita, gimana biar kamu tidak melakukan hal kesalahan seperti ini lagi. Kamu apa yang akan kamu lakukan? Jadi kita perlu dengan di kelas itu ada keyakinan kelas, Pak. Kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang disepakati bersama. Misalnya seperti yang saya buat itu, ditempel anak-anak itu membuat ya, tidak datang terlambat apa ditempel itu keyakinan yang mereka buat secara bersama-sama, kemudian kita sepakati ya. Jadi dengan adanya pembelajaran ini budaya positif, saya benar-benar Pak, saya pribadi sebagai guru merasa tertampar dengan yang apa yang saya lakukan ternyata salah. Jadi kita itu harus memposisikan kita sebagai manajer di dalam posisi kontrol. Kita bisa mengatur, merangkul, dan membuat peserta didik itu tidak merasa salah dan takut. Jadi seperti itu Pak. Jadi penerapannya saya sudah mulai menerapkan di kelas ini, dan mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi ini teman-teman juga bisa menerapkan budaya positif di kelas masing-masing sehingga sekolah kita menjadi sekolah yang berbudaya. Demikian Pak Aryo, apakah jelas? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau bertanya terkait restitusi budaya positif? Sudah jelas? Ini jelas ya? Ya. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunario SPD, rekan dari Budani. Diseminasi budaya positif yang dilakukan Budani sebagai aksi nyata Budani sangat bermanfaat bagi kami sebagai guru di SD Negeri Tegal Kamulian 4. Kami jadi tahu posisi kontrol kita dalam menangani kasus yang terjadi di sekolah. Mudah-mudahan pengimbasan ini dapat memotivasi guru-guru di SD Negeri Tegal Kamulian 4 dan dapat meningkatkan semangat belajar siswa. Tetap semangat Budani dalam pendidikan guru penggerak. Demikian yang saya sampaikan. Akhirul, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadian Isakina. Saya merupakan guru di SD Negeri Tegal Kamulian 4 yang juga merupakan rekan dari Ibu Deni Yulianti SPD. Menurut saya, apa yang dipaparkan oleh Bu Deni mengenai budaya positif sangat bagus diterapkan di SD Negeri Tegal Kamulian 4. Bagi kami, diseminasi ini sangat bermanfaat, sehingga kami sebagai guru dapat memposisikan diri kami baik dalam posisi kontrol, apakah sebagai teman, pemantau, atau manajer. Dan sebagai guru, kita dapat menanamkan disiplin secara internal demi terwujudnya profil pelajar Pancasila yang kita harapkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Guru bergerak
Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.